warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam itu. Malam, Bu. Senantiasa kalian dikurniakan nikmat sehat ya untuk kalian dan juga keluarga. Dan sebelumnya izinkan saya tidak menggunakan video. Yang kedua, izinkan juga saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Nur Lutfiana, dan nanti untuk hari ini untuk mata kuliah saya yang handle-nya adalah PSI, penelitian sistem informasi, dan karena berhubung kalian transferan ya, otomatis jarak antara D3 ke S1-nya berapa lama? Langsung atau enggak? Kalau enggak langsung lama, Bu. Lama, Bu. 3 tahun. Serius? 6 tahun, Bu. Saya 2015. Perjuangan ini ya berarti. Semoga mata kuliah yang sebelumnya masih diingat ya. Insya Allah. Insya Allah. Saya angkatan 2012, Bu. Ya Allah, jangan-jangan ada yang seangkatan sama saya lagi. Sama, saya 2012. Baiklah. Salam kenal meskipun kalian di penjuru dunia, di penjuru negara manapun. Yang terpenting kita dalam satu wadah dan dalam satu misi, dalam satu pembelajaran yang memang hari ini insya Allah akan saya jelaskan semuanya. Karena kan mata kuliah ini adalah mata kuliah KBK yang artinya tidak akan ada UAS, melainkan nanti diganti dengan presentasi untuk proyek PKM. Apa itu PKM? Nanti akan saya sampaikan. Nah, maksudnya mata kuliah yang sebelumnya, apakah sudah ada membentuk kelompok? Sudah ada, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, satu kelompok berapa orang? Ada yang 6, ada yang 5. Ada yang 6, ada yang 5 ya, kebanyakan. Nggak ada yang 4 ya? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Iya, ya udah, nanti saya coba. Kalaupun nanti saya minta 4, bisa diatur oleh kalian. Soalnya ini menyesuaikan dengan standarisasi dari pemerintah, dari Kemendikbud gitu. Nggak bisa apa ya? Oh, atau bentar. 3-5 orang. 5 orang aja deh. 5 udah kan ya? Yang sudah terbentuk ya kalau 5 ya. Kalau yang ada 6 berarti harus salah satu keluar, Bu. Iya, paling nanti langkah-langkahnya ada yang harus ngalah sih seumpama, karena ini masuk ke dalam kompetisi. Ya, Bu, nanti dipilih sama ketua kelas, Bu. Iya. Sebentar. Nanti kalau misalkan di dalam pembelajaran ada hal-hal yang mau disampaikan, silahkan aja ya. Ada yang sudah buka ini belum? PDF-nya, pertemuan pertamanya. Baru buka nih, Bu. Ini ada suara-suara apa ya? Kayak lagi di jalan.
Speaker Bang Juliardi dimatiin biar jangan berisik. Siap, siap. Oke, lanjut. Bu, dosennya tadi live. Iya, karena suaranya tadi tuh berisik makanya live. Udah tampil belum slide yang saya show? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah ya? Ya, bismillah. Jadi untuk mata kuliah PSI ini sebetulnya memperkuat kalian untuk mata kuliah yang sebelum-sebelumnya, diantaranya kalau basicnya adalah di metode penelitian. Kemudian untuk aplikasinya bisa juga dengan menggunakan statistik deskriptif. Kemudian mungkin ada mata kuliah kalian tuh sudah dapat belum atau di semester ini kali ya, mata kuliah data mining? Data mining. Semester ini Sudah sih. belum? Semester ini kayaknya. Bu. Kemarin, Bu. Oh, semester ini. Baik. Kemarin. Oh, maksudnya Iya. hari Jadwalnya Kamis ya? hari Kamis. Ya. Oke, siap. Nah, saya pembahasannya untuk pertemuan pertama adalah mengenai penelitian dan mungkin semoga tidak kaget ya. Saya pun nanti akan membahas mengenai proyek UAS-nya seperti apa karena saya mesti menginfokan dari awal supaya terkesan tidak dadakan dan sudah mempersiapkan dari awal pembelajaran sehingga setiap pertemuan itu selalu akan ada progres dan insya Allah saya akan selalu pandu untuk langkah-langkahnya seperti apa, seperti halnya nanti pekan depan itu harus ngapain dan lain-lain. Nah, insya Allah sudah saya siapkan. Dan mengenai ketentuan dan teknisnya pun sudah saya siapkan, tinggal berjalan perlahan di awal dan nanti tinggal menyesuaikan di masing-masing kelompoknya dan menyelesaikan dengan sempurna. Kemudian karena PSI penelitian, otomatis harapannya sih adalah nanti di masing-masing kelompok itu ambil judulnya yang memang berkaitan erat dengan entah itu pekerjaan atau ide yang memang saat ini berlaku, yang trending topiknya itu sedang hangat. Oke, nah penelitian di sini adalah suatu proses mencari sesuatu. Nah, mencari sesuatunya itu bisa diartikan adalah lebih ke pengamatan suatu hal permasalahan gitu. Jadi dan dilakukan secara sistematis dalam waktu relatif yang lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur ataupun yang berlaku. Nah, poin-poinnya ya kalau misalkan penelitian itu adalah memang kita mesti mengamati permasalahan. Kemudian penelitian itu memang harus dilakukan secara sistematis dan juga dilakukan dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan data yang kalian ambil ataupun yang akan diproses. Nah, apabila kalian akan mempelajari data mining, itu tuh untuk pembekalan kalian di skripsi apabila menyukai penganalisaan sistem. Mungkin bisa dieksplor dari sekarang gitu kan. Dosennya siapa data mining ya? Pak Arif, Bu. Pak Arif siapa nama lengkapnya? Pak Arif Rama bukan? Iya, Pak Arif Rama, Bu. Oh iya. Nah, nanti enak tuh. Jadi kalaupun ada yang bingung langsung ditanyakan karena itu untuk pembekalan kalian saat pembuatan skripsi. Jadi bisa dipadukan untuk UAS ini pun nantinya PKM ya, program kreativitas mahasiswa juga bisa berdampak kepada skripsi kalian. Balik lagi ke penelitian atau riset yang baik itu adalah penelitian yang benar. Nah, di sini penelitian yang benar itu memang akan menghasilkan pembuktian atau meyakinkan dan tentunya akan secara prosedur yang sistematis.
berikut tips untuk ketika gimana sih caranya kalian tuh mesti mengambil isu penelitian yang harus relevan. Nah, yang pertama adalah isu yang sedang terjadi di fenomena saat ini. Kemudian yang hangat dibicarakan. Bentar. Nah, untuk yang mungkin kalian sempat membaca berita ya dan mengetahui trending topiknya yang saat ini itu perihal kebocoran data di Peduli Lindungi. Sudah baca beritanya belum? Itu kan sempat viral ya. Udah, Bu. Iya nggak? Ya. Nah, kalian tuh bisa mengamati juga bagaimana. Kenapa? Nah, itu bisa kalian amati kalau misalkan kalian nantinya mengambil dalam judul PKM nanti, bisa dipadukan dengan hal-hal yang saat ini. Misalkan sedang trending topiknya adalah berkenaan dengan COVID, vaksin, dan lain-lain. Nah, sebetulnya di dalam kenapa sih Peduli Lindungi yang memang sudah terintegrasi dengan berbagai stakeholder itu masih ada kebocoran data. Itu pertama ya yang perlu dianalisa. Terus yang kedua perihal sistemnya. Kalian pernah masuk ke mall dan diminta untuk diminta untuk scan dan menampilkan hasil sertifikat vaksin ya? Iya, Bu, betul. Ya, Bu. Ada pernah. Nah, pernah nggak kalian ngetes gini di dalam sistemnya itu memang itu scan dan apakah pihak security-nya ngecek secara detail? Enggak. Enggak kan ya? Nah, itu yang kedua sistemnya. Jadi artinya kan ketika salah satu persyaratan baik itu mungkin salah satu dunia bisnisnya adalah di mall ya. Mall itu kan ketika nggak ada customer ataupun nggak ada pengunjung, artinya pendapatan mereka juga semakin rendah kan ya. Nah, maka dari itu sistem yang dibuat tuh harapannya ketika masuk ke dalam mall itu adalah mesti scan terlebih dahulu yang dipastikan mereka pengunjung adalah sudah divaksin, dan ternyata sistem itu tidak berjalan dengan baik. Nah, bagaimana tuh? Itu kan salah satu problematika ya, salah satu problematika yang memang kita bukan mencari-cari masalah, tapi kita mengamati dan itu ternyata memang ada permasalahan yang di dalamnya. Kalau misalkan kalian mau mengkaji terkait yang dipeduli lindungi, nah itu lebih luas cakupannya, tergantung dari kemampuan kalian untuk melakukan penelitian. Tapi balik lagi ke prodi kalian, ini prodi kalian SI atau TI ya? SI, Bu. Sistem informasi. Iya, berarti SI ya. Iya, berarti SI. Nah, seumpama kalian menyukai di dunia SI, sistem informasi itu bisa menjadi seorang konsultan gitu kan ya. Bagaimana nanti perusahaan itu membutuhkan membangun sebuah sistem, baik itu perusahaan yang masih terbilang rendah ataupun sedang ataupun yang tahapannya lebih kompleks. Nah, itu bisa kalian menjadi seorang konsultan sistem. Mungkin kalau yang masih ingat dengan mata kuliah analisa perancangan sistem informasi, kemudian ada DBMS, Database Management System, kemudian nanti kalian juga akan mempelajari terkait mengenai data mining. Nah, nanti pelengkapnya penyempurnanya ada di semester sekarang ini ya, dan juga semester yang akan datang gitu. Dipraktikkan, selalu belajar mengenai sistem informasi, nah bisa tuh menjadi seorang penganalisa sistem dan bisa menjadi seorang konsultan kayak gitu. Nah, jadi itu hal terkecil yang memang bisa saya contohkan gimana caranya agar pihak oke lah ada security, tapi bagaimana pihak security itu hanya sebagai monitoring itu di sesi akhir gitu, untuk melakukan pengecekan yang sudah scan QR
Dan saat dia masuk itu secara otomatis dipastikan itu adalah dia sudah benar-benar scan gitu. Bahkan ada lagi yang melakukan mencoba untuk saya itu mencobanya adalah bukan scan QR, tapi langsung menunjukkan sertifikatnya gitu kan, sertifikat vaksin misalnya. Pak, nih saya menunjukkan sertifikat vaksin aja ya, nggak usah pakai scan. Oh iya, nggak apa-apa Mbak, masuk aja gitu kan ya. Oke. Nah, artinya sistem yang kedua itu masih ada problem dong. Harusnya kan benar-benar scan. Kalau misalkan saya pakai sertifikat yang lain bagaimana? Itu kan nggak menutup kemungkinan kan. Nah, dari situ bisa menggunakan metode artifisial yang dimana yang kolaborasinya adalah dengan mata kuliah tadi yang data mining gitu. Jadi benar-benar dipelajari, harapan saya tuh untuk data mining enak dan nyaman kalau sudah mengetahui detailnya. Kemudian yang ketiga, isu yang sesuai dengan bidang yang akan diteliti. Bidangnya masuk lagi ya kepada prodi kalian masing-masing. Kemudian yang keempat, sesuai dengan yang diinginkan oleh pemakai hasil penelitian. Ini kan kita lebih ke menjalankan proyek. Seperti halnya nanti, ini kan proyek PKM itu adalah lebih ke programnya Kemendikbud. Nah, bagaimana nih aturan mainnya dari Kemendikbud? Nanti kita ikuti pedomannya, ini yang sudah saya siapkan. Kemudian di sini ada latar belakang isu. Latar belakang isu itu menunjukkan gejala dari isu yang akan diteliti. Ini kalau menyukai baca berita, insya Allah banyak deh nemuin ide-ide untuk pengembangan dari sistem itu sendiri gitu. Seumpama kalian minim terhadap pembacaan berita, bisa juga dengan opsi yang kedua adalah pengamatan di dunia kerjanya masing-masing gitu, di internalnya. Hal apa yang memang bisa dilakukan penelitian, yang pasti dampaknya adalah untuk di entah itu di instansi ataupun di organisasi dan lain-lain. Yang pasti penelitian itu bisa bermanfaat gitu, bukan hanya sekedar paper, tapi bisa untuk kebermanfaatan yang dipakai di dunia kerja ataupun di dunia industri. Kemudian cerita konteks. Nah, ini saya langsung ke sini ya. Isunya apa dari riset dapat berupa permasalahan. Ini terus diamati permasalahannya. Dan dari permasalahan ini tentukan juga solusi apa yang akan kalian tuangkan gitu. Kemudian ketika ada peluang langsung coba untuk biasanya sih setiap orang itu kan beda-beda ya, ketika ia menemukan ide maka ia langsung bisa menerapkan implementasinya. Ada juga yang dia menemukan ide, ia dicoba untuk dicatat. Sebetulnya ide itu murah gitu kan ya, karena ya namanya Tuhan itu kan menganugerahkan kita pemikiran gitu. Nah, jadi setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, dan seterusnya. Nah, itu kan artinya kita memang diharuskan untuk berpikir ya. Nah, otomatis kan ketika ide-ide itu hadir dalam pikiran kita, dalam otak kita, nah berarti kita itu harus mencoba untuk mengimplementasikan gitu. Jadi dari ide yang memang sudah ada juga yang memang mencoba untuk diimplementasikan. Ide itu murah, tapi yang bikin mahal apa? Implementasinya gitu. Kadang ide itu bisa juga dicuri sama orang lain gitu kan ya, yang bikin mahal. Implementasinya maka diterapkanlah oleh orang lain gitu. Kemudian yang ketiga, fenomena yang akan dijelaskan. Ini fenomenanya apa? Tergantung dari konteks judulnya. Kemudian fenomena yang akan diuji. Nah, ini kan nantinya perlu diproses dari setiap data yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, di sini ada perumusan masalah. Perumusan masalah memang ada beberapa pertimbangan yang bisa dilihat dari sisi waktu, biaya, kemampuan dari si peneliti ya. Tapi overall sih, kalau misalkan memang sudah mengamati baik itu secara ketika kita mengamatinya untuk dunia eksternal, ya kita kumpulin dulu dari pemberitaan, kemudian dari literatur yang ada, kemudian dikombinasi dengan memperkuatnya itu adalah berupa data gitu. Karena kalau misalkan hanya sekedar narasi tapi tidak adanya penguatan data ataupun literatur, nah itu hasilnya memang masih nihil.
Karena pada prinsipnya kalau untuk penelitian adalah penelitian saat ini nggak menutup kemungkinan untuk penelitian yang sebelumnya itu sudah ada gitu. Nah, kenapa mesti kita lakukan penelitian saat ini? Tentunya harus ada perbedaan. Yang pertama adalah lebih ke pengembangan dari penelitian sebelumnya. Yang kedua adalah menemukan hal baru dari penelitian yang sebelumnya. Ketika penelitian sebelumnya itu menghasilkan parameter A gitu kan ya. Kemudian nanti di penelitian yang kalian akan kembangkan bisa menemukan hasil parameter B dan C gitu. Jadi artinya dari permasalahan itu akan menemukan berbagai solusi dan juga menghasilkan keilmuan dan juga pengetahuan. Oke, di sini ada beberapa permasalahan perumusannya. Di sini mayoritas bekerja semua ya? Iya, Bu. Rata-rata. Iya, rata-rata Iya, Bu. kerjanya di bidang apa? Bekerja semua, Bu. Rata-rata kerjanya di bidang apa? Beda-beda, Bu. Dia coba sebutin. IT, Bu. IT. IT, terus IT-nya handle apa, Mas? Saya lebih ke IT supportnya. Apa? Gak kedengeran. Saya suaranya nggak jelas atau saya doang ya? Iya, kadang nggak jelas. Oh Iya, iya, nggak nggak jelas jelas, suaranya. Mas. Bantu di chat aja. IT support Nah, katanya, kalau Bu. yang nanti oke, IT support. Nah, berarti kalau IT support itu kan bisa dari sisi perangkat lunaknya dan perangkat kerasnya juga, bukan? Atau perangkat kerasnya juga? Atau hanya di perangkat lunaknya? Atau semuanya? Dua-duanya sih, Bu. Ada lagi? Tergantung lagi ada itu ya kemana. Dua-duanya Iya, sih megang. tergantung dari case-nya kan berarti semuanya siap. Iya, betul. Aplikasi yang ada di, misalkan aplikasi yang ada di perusahaan, kendala dari teman-teman kantor ataupun dari laptopnya ataupun yang masih menggunakan PC dan lain-lain kan. Nah, yang lainnya bagaimana? Ada yang bagian itu nggak? Programmer, terus Back-end yang developer, berkenaan dengan apa? back-end developer. Apa, Pak? Back-end developer, Bu, katanya. Developer apa? Developer apa tuh, Fadli? Kalian mau promo di sini kan Programmer sekalian. cuma Apa, Mas? programmer Yang juga, ngomong tadi tapi siapa yang ya? nyediain API gitu. Oh, Fadli Ahmad ya? Sudah berapa lama? Ya. Kalau di back-end-nya baru Baru 5 tahun. Yang lainnya, dunia kerja saat ini apa? Pendidikan, Bu, kalau saya. Ngajar. Saya juga pendidikan, Bu. Pendidikan, Bu. Iya, Pendidikannya gitu, apa, Bu. Mas? Oh, ada Bapak guru di sini. Oke, siap. Mungkin paralel nanti saya sambil itu ya. Karena nanti PKM-nya harapannya sih dalam satu kelompok itu bisa dikombinasi. Nah, perumusan masalah. Jadi yang pertama adalah identifikasi masalah yang seperti tadi yang di awal saya sampaikan. Kemudian ada pembatasan ruang lingkup. Ini kenapa perlu adanya pembatasan ruang lingkup? Karena kalau misalkan tidak ada batasan, maka terlalu luas dan goals-nya nggak dapet gitu. Outputnya apalagi? Gitu. Nah, kemudian penetapan research dari question. Jadi kalau misalkan kita melakukan penelitian, tentunya akan ada beberapa pertanyaan yang dibutuhkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini apa? Yaitu untuk relasinya adalah ke bagian identifikasi masalah dan menyesuaikan dengan solusi yang akan didapatkan. Kemudian identifikasi tujuan,
pasti ya setiap penelitian itu kan ada goals-nya, kemudian ada output yang akan di publik ataupun akan dipublikasi. Nah, sebetulnya kalau penelitian untuk akademisi itu outputnya adalah lebih ke jurnal. Ada jurnal yang skala nasional dan juga jurnal skala internasional. Nah, di sini sebelumnya di bagian luar itu terdapat beberapa olahan. Nah, ini yang perlu diolah. Ini hipotesis. Hipotesis itu peramalan sementara yang dimana ketika kita mengetahui judul yang akan kita ambil dan kita mengetahui dari identifikasi masalahnya, maka kita membentuklah beberapa pertanyaan, beberapa penganalisaan dari peramalan sementara yang dihasilkan dari pengidentifikasian masalah tersebut. Nah, ada panah ke atas sama ke bawah gitu. Ini diproses sih sebetulnya dengan menggunakan statistik hipotesis dari data, kemudian nantinya dihasilkan dari hipotesis yang dimana berupa kalimat. Karena ketika statistik itu kan tentunya akan menghasilkan suatu angka. Dari angka itu akan ditransfer dan akan dikaji maksud dari angka itu apa, kemudian dibuatlah pernyataan. Nih, ada beberapa cara untuk merumuskan masalah. Yang pertama tadi ya, yang saya sampaikan itu adalah membentuk berbagai pertanyaan, tapi tetap dengan ruang lingkup yang memang skopnya judul kalian. Kemudian rumusannya hendaknya jelas dan padat, nggak usah bertele-tele, karena kalau misalkan penelitian itu memang harus baku, jelas, padat. Kemudian rumusan masalahnya pun harus melampirkan data, karena data itu tentunya memperkuat deh gitu. Bagaikan ngomong panjang kali lebar dengan teks, kemudian sama melampirkan data gitu, itu lebih cepatan menggunakan data. Nah, makanya di sini pun juga tentunya beda-beda ya, ada yang menyukai data, ada yang menyukai penelitian. Tuh ada dua tipe sebetulnya, ada kualitatif sama kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu memang berkaitan erat dengan teks ataupun deskripsi. Kemudian kalau kuantitatif berkaitan erat dengan angka. Kemudian di sini ada rumusan masalah dasar dalam pembuatan hipotesa. Ini balik ke ini korelasi juga dengan si pertanyaan. Di sini ada contoh perumusan masalah nih yang dibuat oleh ini kalau misalkan kalian baca nih dari pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah sebagai berikut. Pertama, proses bisnis apa saja yang diperbaiki pada divisi CCS Operation di Indosat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisien dan keefektifan kegiatan layanannya. Ini lebih ke bisnisnya. Kemudian yang kedua adalah lebih ke model proses bisnisnya. Tapi model proses bisnisnya itu lebih ke arah customer-nya gitu. Kemudian kalau ini kan lebih ke pengembangan dari efektif dan efisiensi si proses bisnis jalurnya. Nah, ini lebih ke customer-nya. Kemudian yang ketiga, perhatikan dari peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi. Kenapa sih kalau kalian analisa, kenapa juga ini 3 pertanyaan mesti dijadikan sebagai perumusan masalah di dalam research question? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat. Dari sisi kalian tuh amati, saya pengguna Indosat gitu kan, dan saya sebagai customer. Apa sih permasalahannya gitu kalau misalkan baca sekilas dari 3 pertanyaan itu? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Dur. Apa saya panggil namanya? Halo, suara saya masih terdengar? Yang satu pertanyaannya lebih ke promosi kali ya, Bu ya? Tunggu sebentar. Yang ngomong siapa? Boleh dong disebutin nama. Sauki, Bu. Oh, Mas Sauki.
Yang pertama lebih ke promosi. Promosi kayaknya sih ya. Soalnya kan dia ditanyain Lebih ke perlu diperbaiki mm-mm, manfaat teknologi, meningkatkan efisiensi dan kegiatan layanannya. Jadi contohnya kayak saya iya, pernah ditelepon sama provider gitu, disuruh meningkatkan layanan karena sudah berlangganan berapa tahun gitu. Kayak gitu kali ya, Bu? mm-mm. Ya, terus apalagi? Ada lagi pendapatnya? Apa pendapat mah sampaikan aja. Terus apa lagi? Udah cukup, Kayaknya cukup dulu deh, Bu. cukup. Yang lainnya selain Mas Sauki, saya rasa ada yang mau menyampaikan nih. Dirimu pakai Indosat juga tau nggak? Ya, Pengguna XL, Bu. Indosat. Tim XL, Bu. Kayak promosi, kayak promosi provider ya. Nggak mesti Indosat sih, katakanlah misalkan di sini Simpati atau apa gitu kan ya. Nah, nanti bisa dilihat masing-masing dari pertanyaan ini. Misalkan ada yang menjawab masih pendapat dari nomor 3, poin 3 itu maksudnya apa gitu dari penganalisaan kalian. Kenapa juga mesti dijadikan sebagai perumusan masalah di dalam internalnya si Indosat gitu. Silakan, mungkin ada 1 atau 2 orang lagi yang bisa menyampaikan pendapatnya. Boleh. Ini hanya menganalisa loh. Menganalisa aja. Karena setiap orang itu punya pendapat. Soalnya kalau di zaman sekarang mungkin pulsa lebih jarang kepake, Bu, kayak buat telepon biasa, SMS. Yang diperlukan kan Iya. kayak kuota. Dan biasanya tuh Uh-uh. promosi-promosi kuota kali dibesarkan. Mas Yoki lagi. Iya. Terima kasih. Yang lainnya apa saya panggil ya? Saya sampel. Ambil Ini satu-satu saya Bu, yang ambil ya. pilihannya nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 gitu. Bebas. Kalau Bebas yang nomor aja. 2 sepertinya peningkatan pelayanan customer. Iya. Seperti Terus proses model SLA itu bisnis. tahu? Iya. Service level agreement ya, kalau nggak salah sih. Betul. Terus poin 3, mau nambah lagi poin 3. Yang lain kali. Ada nggak? Nggak ada. Yang lain? Perempuan nih dong, 1 orang. Halo. Halo? Iya, silakan Mbak. Ya, coba nambahin untuk di poin 2. Service level agreement itu untuk penanganan seberapa cepat customer service-nya itu menangani keluhan dari konsumen. Pelanggan. Iya. Poin 3 mohon dijawab lagi Mbak. Poin 3-nya lebih ke aplikasi yang diterapkan dari Indosat-nya sih. Iya, betul. Oke, saya pendapatnya, namanya pendapat ya, nggak apa-apa. Ini memang lihat dari studi kasusnya yang ada di perusahaan Indosat gitu kan ya. Bagaimana mereka mencoba untuk bisnisnya Indosat tuh provider Indosat tuh tidak beralih ke provider yang lain. Ketika si Indosat itu memberikan peningkatan dari kualitas pelayanannya, kemudian kenyamanan di dalam dia merasakan nikmatnya menggunakan Indosat, kemudian ada surplus yang lain gitu kan ya, kan berkompetisi ya dengan provider yang lain. Nah, tentunya dari proses bisnis inilah mereka yang nantinya akan meningkat untuk menggait dari pelanggan yang untuk beralih ke provider Indosat gitu. Dan memang pastinya setiap provider itu kan memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kenapa seseorang itu mengambil
menggunakan Indosat, kenapa juga menggunakan Simpati, Excel, dan lain-lain. Dan itu tentunya setiap person sudah memiliki pandangan tersendiri. Begitupun nanti saat kalian perumusan masalah dalam nanti pembuatan PKM, nah, sampelnya seperti ini, tapi nggak mesti seperti ini juga, cuman ini sebagai contoh. Ini pertama langkah untuk perumusan masalah. Kita fokus kepada penelitiannya. Ya, fokus pada penelitian itu adalah lebih kepada judul. Dari judul itu memang akan inline dengan isi papernya. Jangan sampai dari judul kemudian cross gitu ya, berseberangan dengan isi papernya. Nah, itu biasanya ada juga tuh pada saat skripsi ataupun TA, ada yang ngambil judulnya apa, isinya apa gitu. Ada yang hanya copy paste. Nah, mungkin bisa disiapkan dari sekarang untuk skripsinya mau ambil tentang apa. Kemudian langkah kedua itu cari yang berbagai kemungkinan dari faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Balik lagi ke fokus penelitian, hanya bedanya ini merincikan dari subfokusnya. Yang ketiga, faktor terhadap pengkajian ini sudah masuk ke dalam literatur ya, pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Jadi ketika kalian gitu yang ingin mengambil judul misalkan judul apapun, pastikan ya enggak maksudnya enggak yang udah saya yakin dengan ini, tapi perlu mencari literatur yang lain, terutama jurnal gitu, mencari jurnal apakah memang sudah ada belum dengan penelitian yang akan diambil judul yang kalian mau angkat gitu. Jadi nanti bisa menjadi bahan perbandingan dan bisa menjadi bahan pengembangan untuk penelitian yang selanjutnya. Kemudian keempat itu kaitkan juga secara logis faktor dari subfokusnya yang poin langkah kedua ini dengan dipilihnya fokus terhadap penelitian. Nah, ini hipotesisnya ya. Hipotesis itu tentunya akan mendapatkan jawaban yang teoritis. Karena hipotesis adalah peramalan sementara, maka jawabannya pun sementara gitu. Karena ibaratnya hanya sebuah perencanaan, sebuah perumusan ketika kita menghasilkan rumusan masalah penelitian itu bagaimana kan jawabannya. Nah, dari jawaban ini adalah yang nantinya untuk memberikan dampak kepada solusi penelitian kalian gitu. Nah, hipotesisnya memang ada 3 macam. Ya, ini sih biasanya kalau untuk hipotesis H0 gitu ya sama H1 lebih ke skripsi ataupun pembelajaran di manajemen untuk detailnya. Waktu itu pernah juga sih PSI itu membahas mengenai hipotesa, perincian dari hipotesis itu sendiri, dan memang ada perhitungan statistikanya gitu, dan ada yang ANOVA salah satunya, kemudian juga kalau masih ingat dengan statistik deskriptif gitu. Nah, itu masuk ke dalamnya untuk melakukan pemrosesan di dalam hipotesisnya. Kemudian literatur review. Di sini memang perlu adanya kenapa juga gitu kan ya. Saya mengulang-ulang terkait mengenai literatur. Literatur itu sangat penting banget gitu. Jangan sampai kita salah mengambil literatur. Karena biasanya kalau udah yang penelitian tuh kayak misalkan nih contohnya kita mengambil literatur dari Wikipedia. Nah, menurut kalian Wikipedia itu bisa dijadikan sebagai literatur yang valid atau tidak? Bisa, Bu. Nggak terlalu, Bu. Nggak terlalu. Nggak terlalu karena berubah-ubah. Bisa ditulis sama orang kan, Bu? Bisa iya edit. betul. Bisa berubah-ubah. Iya, betul sekali. Jadi Wikipedia itu tidak menjadikan rekomendasi yang valid untuk literatur, apalagi untuk penelitian, karena memang bisa berubah dengan siapapun itu mengubahnya, sok atau bisa gitu kan ya. Nah, makanya untuk literatur itu dilihat dari pertama bisa jurnal, kemudian buku. Nah, kayak misalkan blogspot itu juga kayak blog dan sejenisnya yang memang
blog pribadi gitu, itu sama, nggak bisa dijadikan sebagai literatur, kecuali kalau misalkan dia webnya adalah web resmi, contohnya kayak ilmu komputer, nah itu tuh baru bisa apa, karena kan memang sudah pakarnya yang memang menulis di bidang tersebut. Tapi perlu ditelusuri lagi sih, amannya sih memang lebih ke buku, kemudian jurnal kan banyak ya, karena jurnal itu prosesnya nggak cepet, banyak gitu ya. Kita buat jurnal, kemudian nanti direview sama seorang reviewer dari pihak entah di pihak kampus ataupun di pihak yang akademisi lain, dan dari reviewer itu nanti direvisi lagi oleh si penulisnya dan seterusnya. Belum tentu revisinya sekali, bisa beberapa kali gitu, karena kan itulah prosesnya sulitnya untuk penelitian. Tapi ketika sudah terpublikasi tuh rasa apa ya, rasa berbagi ilmunya itu ada, karena kan namanya ilmu itu bisa menjadi ini ya, bisa menjadi syafaat dan bisa menjadi pembekalan amal jariah kita walaupun kita sudah meninggal nanti gitu. Kemudian di sini ada 3 aspek literatur ya. Yang pertama survei artikelnya yang tadi saya sampaikan, evaluasinya. Pastikan artikel ataupun jurnal yang sebelumnya tidak lama gitu terbitannya, 5 tahun terakhir dari sekarang. Jangan sampai kalian ambilnya 10 tahun terakhir gitu. Kalaupun ambil 10 tahun tapi masih bisa dibandingkan dan masih lumayan hangat, nggak apa-apa. Kemudian di sini ada berikan evaluasi, ringkasan, dan gambaran-gambaran yang ada, dan mendapatkan masukan terkait dengan isu dari publikasi yang terbaru hingga publikasi terlama. Nah ini yang tadi bahwasannya ya itu acuannya adalah mesti ada perbandingan antara yang penelitian sebelumnya, publikasi yang sebelumnya, ataupun isu-isu yang sebelumnya dengan isu yang saat ini. Kemudian di sini apa manfaat literatur itu? Yang pertama, menempatkan posisi pekerjaan kita pada posisi relatifnya. Ini adalah ini dicontohkan sih IT investment jadi isu gitu. Ada orang yang sudah menulis dikaitkan dengan IT investment dalam suatu organisasi, kemudian berbagai sektor. Nah, ketiga bagian itu membicarakan hal yang sama, yaitu IT investment. Gabungkan ketiga bagian tersebut dikatakan sebagai posisi relatif pada apa yang akan kita kerjakan. IT investment itu di berbagai sektor dan dampaknya pada suatu organisasi. Nah, disinilah manfaatnya review. Jadi, walaupun terdapat dari 3 objek IT investment, nah ketika dipadu-padankan gitu kan ya, ada hal yang sama gitu, studi kasusnya sama, tapi ada juga yang membedakan. Bagaimana nantinya dari literatur itu bisa terus terjaga dari yang sebelumnya dan tinggal ditambahkan ataupun digabungkan. Kemudian yang kedua, menggambarkan keterhubungan antara satu penelitian dan penelitian yang sebelumnya. Ini point of interest kita ya. Ya perlu diingat selalu studi kasusnya dicek dan sama permasalahannya itu harus sama kalau mau mengacu kepada penelitian yang sebelumnya. Identifikasi cara lain untuk menginterpretasikan dengan cara yang gap. Nah ini dari penelitian sebelumnya sama yang sekarang, yang tadi 2 poinnya adalah lebih ke apakah kita ingin menghasilkan pengetahuan baru walaupun sebelumnya itu sudah pernah ada yang meneliti, dan yang kedua adalah dengan melakukan pengembangan. Ini kemudian apalagi nih yang berbeda. Nah ini menggambarkan fisik of puzzle. Ini untuk penyempurnaan sih. Jadi penelitian tuh memang nggak akan ada pernah habisnya, karena metodologi itu akan selalu berkembang walaupun sebelumnya dengan fase yang misalkan 4 fase metodologi, kemudian nanti ditambah lagi beberapa tahun mendatang menjadi 5 fase. Nah ini langkah-langkah literatur review. Formulasikan dari permasalahan, cari literatur, ini gampang lah teorinya ya, nanti tinggal dipraktikkan aja. Nah ini sumber dari literatur reviewnya, kayak misalkan nanti kan PKM
sebetulnya kalau untuk PKM tuh sih nggak bisa ada sih yang memfasilitasi jurnal untuk PKM, tapi nanti jatuhnya ke artikel gitu. Nah, tesis kayak tesis skripsi, disertasi, nah itu bisa nanti dijadikan sebagai literatur review. Biasanya sih tesis juga nanti dibuat jurnal sih. Cuman ada juga yang memang mengupload tesis secara lengkap. Mungkin bisa juga kalian mengunjungi repositorinya Nusa Mandiri. Nah, di sana banyak untuk yang jurusan SI seperti apa. Jadi sudah bisa baca-baca dari sekarang mengenai skripsi gitu. Nah, ini juga ada majalah, pamflet, clipping gitu ya. Ini bisa dijadikan sebagai bahan dari literatur, kemudian abstraksi hasil penelitian, proceeding ya. Nah, ini yang proceeding yang memang jurnal yang sudah, tapi isinya adalah orang-orang yang menulisnya adalah profesor. Kemudian website yang sesuai dan memang fokus di bidang ilmu komputer. Kemudian sitasi. Nah, sitasi itu adalah seperti halnya pengambilan kutipan. Misalkan saya punya jurnal, saya punya buku gitu kan ya. Bagaimana agar sitasi saya itu di dunia di Sinta gitu kan ya. Sinta itu salah satu media platform yang memang diharuskan sih dosen punya gitu kan ya. Nah, nanti dari referensi yang saya punya buku, saya punya jurnal, kemudian kalian mengutip dari jurnal saya, dari buku saya, nah nanti akan ada peningkatan di dissertasinya itu. Tentunya pada saat mengutip ya tentunya harus sama ya, maksudnya harus sama dengan studi kasus dan juga permasalahannya. Nah, ini ada beberapa juga untuk metode sitasinya. Cuma kalau standar yang ada di kampus itu adalah dengan menggunakan Alpha Style. Nah, ini di sini ada pembuatan karya ilmiah, metode ilmiah, karya ilmiah. Kemudian di sini ada tahapan juga nih, ada dari keseluruhan proses yang berkenaan dengan unsur penelitian. Sama dia juga menuangkan dalam bentuk penelitian dan juga tentunya akan adanya hasil yang di laporan yang akan dikeluarkan. Secara kerangka itu untuk karya ilmiah seperti ini defaultnya. Ada judul, ada abstraksi. Abstraksi itu kan sebetulnya menggambarkan semuanya ya. Tapi hanya dibuat nggak sampai setengah halaman lah. Setengah halaman dan itu sudah menggambarkan permasalahan, kemudian proses, metode, hingga sampai dengan hasil. Nah, itu abstraksi. Ini pendahuluannya harusnya satu-satu ya, satu-satu dua. Latar belakang masalah yang tadi, pendahuluan itu pasti akan latar belakang masalah. Ini inline dengan nanti kayak kesimpulan. Kesimpulan tuh harus menjawab dari yang latar belakang masalah, itu rumusnya. Tinjauan pustaka berkaitan erat dengan judul. Seumpama kalian mengambil perancangan analisa sistem dengan menggunakan metode ANN, kemudian nanti kalian tuh di sini pembahasannya adalah ANN, kemudian analisa itu apa, pengertiannya, sistem itu apa, informasi itu apa. Nah, metode penelitian balik kepada di sini latar belakang masalahnya gitu. Sama dilihat dan ditinjau juga dari metodenya, dari metode judulnya, itu kalian menggunakan apa. Nah, itu dibahas di dalam sini metode penelitian, tapi baru hanya sekedar kerangka di dalamnya. Untuk detailnya ada di bab 4 gitu. Di sini ada data-datanya dikumpulin, kemudian dijelaskan metode apa yang akan dipergunakan. Tahapannya semuanya ada di sini. Ibaratnya bab 2 itu teorinya, mengambil dari kutipan ataupun sitasi, kemudian di bab 3 itu baru masuk ke dalam implementasi. Pokoknya 3, 4, 5 itu udah benar-benar bab 1, 3, 4, 5 udah benar-benar menggunakan bahasa kita gitu, apalagi di bab 4. Kalau bab 3 juga bisa sih gitu. Itu intinya, jangan sampai copy paste deh kalau untuk penelitian, berbahaya. Nah, jatuhnya nanti menjadi plagiat.
gitu. Kemudian hasil dan pembahasan itu melanjutkan dari bab ketiga, dari metode itu apa. Nah, di sini kan ada hasil tuh. Kalau misalkan kalian menggunakan data mining pemrosesan, hasilnya tampilin di sini. Kemudian dari hasil itu kan dia biasanya berupa angka, tergantung dari metode yang diambil. Nah, dari gambaran hasil yang sudah diperoleh, kalian harus bisa menjelaskan itu maksudnya apa gitu. Bukan hanya sekedar gambar output yang tampil di contohnya artificial neural network gitu kan ya, yang bentuknya kayak branching dan kayak jaringan, tapi pembahasannya nggak tahu apa. Nah, ini di sini nanti dijelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah menyelesaikan dari latar belakang masalah. Saran itu adalah kalian punya ide dari judul kalian yang untuk mengembangkan nanti ke depannya seperti apa. Kalian hanya punya ide, tapi belum tahu konsepnya kayak gimana gitu. Kadang kan kalau orang punya ide mah bebas ya, ide itu mah saya tuh jadi ingat yang bukan cerita sih, kayak ruang kerjanya Disneyland gitu kan. Mereka itu masing-masing per lantai, yang pernah entah itu waktu itu baca atau apa gitu, saya lupa. Nah, lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, lantai keempat, itu beda-beda fungsinya. Lantai kedua itu orang-orang yang memang mengurusi kerjaannya, mengeluarkan ide baru, bebas mau idenya nggak masuk akal ataupun idenya masuk akal dan lain-lain, itu terserah. Nah, nanti bab tiganya itu adalah orang yang harus mengimplementasikan si idenya lantai dua, kayak gitu. Nah, di sini judul penelitian, ada 5 hal pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah judul penelitian. Pertama ya, dia nggak boleh berlebihan, kalaupun itu memang harus singkat, spesifik, dan juga benar-benar jelas. Ini kan kayak misalkan perancangan IT governance untuk mendukung unjuk kerja lembaga penelitian pemerintah. Ini contohnya, tapi bisa juga dengan analisa sistem, misalkan untuk yang dikaitkan dengan metode data mining itu juga bisa. Kemudian abstraksinya yang tadi saya sampaikan ya, dia itu memang menggambarkan terkait keseluruhan dari paper sebetulnya, tapi memang dipersingkat dan bagaimana caranya agar agar tergambarkan semuanya dari isi abstraksi. Nah, pendahuluan itu meliputi dari perumusan masalah, kemudian manfaat dan tujuan penelitian, serta batasan penelitian. Kemudian kalau misalkan diimbangi dengan literatur dari jurnal yang sebelumnya, kemudian ditambahkan dengan data itu untuk memperkuat di pendahuluan. Tinjauan pustaka yang tadi, ini udah saya sebutkan ya tadi penjelasannya. Kemudian, nah ini kita masuk ke bagian presentasi kelompok. Jadi ini sebetulnya adalah programnya dari Kemendikbud dan diminta setiap kampus itu untuk ikut terlibat ketika sudah saatnya untuk upload gitu kan ya. Nah, itu masuk ke dalamnya. Proposal PKM-nya seperti apa? Nah, ini pedomannya gitu. Saya nggak tahu ya di ruang mahasiswa kalian tuh sudah ada pedomannya atau belum? Kayaknya udah sih harusnya. Udah kan ya? Sudah ada, Bu. Sudah ada yang lihat? Ya, sudah, alhamdulillah. Nah, kalau sudah, berarti nanti kalian tinggal pekan depan itu tugasnya, bukan tugas sih, sebetulnya bantu dipersiapkan untuk yang pertama nama-nama kelompok, kedua masing-masing kelompok itu terdapat ketua kelompoknya, yang ketiga urutan kelompok, dan yang keempat adalah judul dari PKM. Nah, sebetulnya memang untuk perincian PKM itu nanti pekan depan dibahasnya, cuma bolehlah kalian baca-baca dulu sambil menemukan sambil mencari hunting judul yang memang diminati. Yang pertama itu PKMR. PKMR-nya itu PKM-nya program kreativitas mahasiswa. Kenapa sih mesti melibatkan mahasiswa? Karena supaya ada inovasi gitu. Karena kan setiap ide itu siapapun pasti akan memiliki. R-nya itu adalah research.
yaitu penelitian gitu. Kalau udah penelitian memang harus menggunakan data mining ataupun pengolahan data yang memang hasilnya itu adalah ilmiah. Nah, kalau PKMK, K-nya itu adalah kewirausahaan. Nah, untuk PM pengabdian masyarakat. Nah, untuk PI itu adalah penelitian ilmiah. Kalau KC, ini beda-beda kan ya laporan kemajuannya. Maksudnya hasilnya. Ini ketentuannya nanti ada semua di sini untuk papernya, bentuknya seperti apa itu udah ada. Terus PKMKC itu adalah karsa cipta. Memang dia berupa prototipe, seumpama kalian ada yang punya skill untuk bikin program apa, punya ide program apa, nah itu masuknya ke dalam karsa cipta. Untuk penelitian ilmiah yang pasti harus punya data, kemudian sama diolah datanya gitu. Nah, kalau GFK ini jarang ada yang ambil karena berkaitan erat dengan SDGs gitu. Tapi kalau misalkan kalau saya seneng ya sama SDGs. Seumpama kalian punya ide ini, nggak apa-apa. Saya lanjut gitu. GT sama AI. Ini yang sering-sering itu ya, sering diambil tuh adalah AI itu artikel ilmiah, gagasan. GT itu gagasan teknologi. Nah, yang biasa suka ada itu research jarang, sama PI jarang. PM, K, sama KC. Di sini ada yang penggemarnya Korea nggak? Supaya nyambung gitu saya ngomongnya. Nggak ada ya? Cewek paling, Bu. Iya, makanya. Ada nggak? Saya bukan pecinta Korea sih. Hah? Cuma pingin cerita tentang Korea. Maksudnya tentang jadi waktu itu pernah ada salah satu mahasiswa sih, ada PKM yang dia itu goal sampai ke Kemendikbud gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kalian goal di PKM ini ada keunggulannya. Yang pertama, kalian nggak perlu buat skripsi. Yang kedua, kalian akan dibayar karena kan di sini papernya memang ada RAB-nya ya. RAB-nya itu misalkan kalian mau ngerancang dari sebuah web, entah itu tentang apa gitu kan ya. Nah, dari web itu nanti di dalam papernya terdapat RAB-nya. RAB-nya berapa nih kalau misalkan mewujudkan dari rancangan di PKM kalian itu. Nanti dibayar sama pemerintah gitu. Tapi ada standarisasinya sih berapa range RAB-nya gitu deh. Itu keunggulannya. Terus yang ketiga, membawa nama baik kampus. Seperti itu. Saya balik ke sini. Dibantu untuk mencari judul yang hot. Nah, balik ke Korea tadi. Kenapa? Waktu itu ada yang mengambil judul K-pop gitu kan. Cuman terkait mengenai prototipe dari karena kan berapa tahun silam ya, K-pop itu sempat naik ya. Dan untuk mendapatkan jadwal booming. Untuk betul. Untuk ngedapetin jadwal K-pop itu kan orang iya. Nah, dari situlah si mahasiswa itu bikin PKM-nya adalah KC, Karsa Cipta, dan itu bagaimana membuat sebuah prototipe ngebangun di webnya itu hanya jadwal K-pop-nya doang gitu. Itu menang loh. Gitu. Nah, makanya kalian nggak perlu yang luas-luas, yang simple, tapi memang lagi trending topik saat ini, entah itu mau vaksin juga boleh atau apa gitu kan. Nah, sebetulnya kan gimana ya, panjang kan ya kalau membicarakan mengenai COVID. Penelitian tentang COVID itu pun sudah banyak banget, dan bahkan ada isu lagi kalau misalnya nanti tahun depan, kan targetnya pemerintah itu vaksin sampai dengan akhir Desember ya. Sebetulnya sih bukan Desember, dari bulan-bulan kemarin tuh Pak Presiden sudah menargetkan, tapi ternyata masih belum maksimal dan mungkin diperpanjang hingga sampai dengan Desember. Dan nanti di tahun 2022 apabila ada yang belum masih divaksin itu tuh diminta bayar gitu. Nah, gimana caranya supaya memiliki daya tarik tersendiri dari bab vaksin itu untuk mereka yang mau divaksin. Bagi yang mereka yang tidak mau divaksin menjadi mau divaksin.
bagi sisi kita sebagai prodi dari sistem informasi, kita memberikan edukasi dari sisi edukasi ilmiah misalkan, edukasi ilmiah yang memang belum pernah ada di saat ini, atau kalaupun yang sudah pernah ada tinggal dikembangkan oleh kita, kemudian dikemas dalam bentuk hal yang menarik dengan menggunakan penerapan prodi SI gitu. Nah ini poster PKM-nya nanti sih kalau udah gitu posternya seperti ini kayak gitu. Nah ini soal latihan sih nggak perlu paling nanti saya share punya ke kalian pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 6. Saya nggak pernah akan ada kuis soalnya udah saya rasa dengan tugas yang akan saya berikan per tiap pekan sudah mewakili untuk kuis gitu. Jadi nggak akan ada kuis. Terus nanti saya itu biasanya ngasih nilai, menunjukkan nilai kepada kalian di pertemuan ke-15 dari nilai tugas, dari nilai absen, nilai tugas, nilai UTS sampai dengan nilai UAS. Jadi nanti kalian bisa melihat hasil akhir nilai dan grade-nya. Kemudian kalau mau negosiasi nilai dengan memberikan alasan yang kuat juga bisa. Gitu ya. Ini nanti bantu dibaca-baca aja, cuma yang pasti minta tolong untuk dipersiapkan judulnya. Ini masih sama dengan semester kemarin untuk pedomannya. Sampai sini ada yang ditanyakan sambil saya tampilkan yang ketiga PPT-nya. Bu, saya mau tanya dong. Boleh, silakan. Terkait tugas yang tadi di pertemuan 1 yang Ibu kasih tahu ya, Iya. yang bikin apa sih tadi, bikin PKM ya. Nah, saya kan udah mikir-mikir dapat ide gitu, Bu. Saya sampai dapat judul. Nah, judul saya ini tentang dampak aset kripto, dampak aset kripto kepada mata uang fiat. Mata uang fiat itu mata uang bank sentral, Bu, atau mata uang yang dolar gitu ya. Nah, itu termasuk ke PKM yang mana nih, Bu? Apakah artikel dirimu nanti rencananya outputnya mau jadi apa, Mas? Kayak gimana? Penganalisan aja atau penganalisanya sih, Bu ya. Pengennya sih gitu. Apa? Pengennya sih penganalisa gitu. Inginnya apa? Apa? Judulnya? Aduh. Apa tuh, Bu? Apa? Suaranya belum ketangkep, Mas. Iya. Pinginnya analisa. Pengennya sih analisa, betul, Bu. Iya, betul. Oh. Ya udah, nggak apa-apa, datanya udah ada. Pernah sempat baca berita terus sih, Bu, tentang hal tersebut sih. Jadi tapi data kan ada tuh data yang open source sama data yang cari yang data open source aja. Data yang open source. Gimana? Iya. Itu bisa tuh kalau diolah. Jadi nggak riuh gitu kan. Belum saya cari sih, Bu. Kalau yang open source. Kalau misalkan memang penganalisaan, itu mungkin masuknya ke dalam penelitian ilmiah. PI atau nggak masuk ke dalam research, atau nggak masuk ke PKMR, research, penelitian. Tapi karena tergantung nanti dari ruang lingkupmu, permasalahannya. Coba aja nanti dirumusin masalahnya dulu aja. Siapin aja 2 judul, seumpama. Jadi bisa untuk membanding. Emang suka di menganalisa itu ya? Suka kebetulan aja, bukan di perbankan sih. Kebetulan aja saya kan di Instagram lagi booming tuh kripto tuh, Bu. Pas di berita ngelihat, pas saya lihat baca dan saya dalami, ternyata perkembangannya pesat juga gitu. Salam nyangkut. Iya, bisa. Iya bisa, Mas, nggak apa-apa, nanti tinggal di breakdown aja. Kemudian ini satu kelompok, jadi sini ada berapa? 40 ya? Bener ya, 40 ya? 40, bener nggak sih 40? Mana sih? 46 apa ya? 45. Yang 44 ya? 45 dong.
Kalau di sini kan 46 ya, dikurangin saya. 5 kalau dibagi 5 ada 9. Oh, yang 45 dibagi 5. Perasaan Tahu deh. 44 Bu. Tapi di grup. Oh. Nah, ini ada 46. Ya udah, nanti ada yang 4, ada yang 5. Gitu aja. Ya. Ya, Bu. Oke. Terus ini yang tadi udah saya jelasin urutannya, judulnya. Insya Allah kan saya pandu kok ini setiap pertemuan ngerjain apa. Cuma yang pasti saya udah kasih ke kalian poin-poinnya. Kemudian di sini ada poin nilai UAS itu seperti apa. Terus sama ini standarnya daftar pustakanya itu minimal 6. Dia meliputi 4 jurnal dan sisanya bisa ambil buku. Dan ini ada ini ada poinnya, nilai untuk mencapai UAS itu seperti apa. Kemudian teknis presentasi UAS seperti apa. Yang pasti ngikutin pedoman ya, karena kan kalau udah program pemerintah itu harus sama banget deh, nggak boleh ada beda dikit. Harus sama plek kayak gitu. Ada sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sudah pernah lihat repositorinya Nusa Mandiri? Belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Coba tengok lah. Coba tengok. Saya aja baru tahu dari Ibu. Iya, yang di mana sih, Bu? Sebentar nih, saya tunjukin ya. Baik, Bu. Repositori. Nih, tampil tak? Tampil Bu. Tampil ya. Nah, ini repositori, lihat domainnya. Oh iya Bu. Ini bisa diakses mahasiswa, Bu? Bisa kayak BSI dulu. Bisa dong. Oh. Kan kalian Nusa Mandiri kan? Sama kayak Iya. Sama kayak BSI Bu. BSI dulu sama. Hah? Maksudnya kayak BSI? Oh iya, cuma bedanya kalau misalkan BSI mah iya, cuman kalau BSI mah tinggal ganti aja BSI. Cuma nama itu itu doang BSI. gitu. Iya betul. Ketawa lagi dia. Nah, ini Nusa Mandiri. Bu, tapi itu yang di situ jurnalnya terakhir berapa tahun itu Bu? Yang mana? Jadi referensi. Ya itu kan ada jurnal-jurnalnya. Nah itu di situ terakhir berapa tahun? 2021. Ini 2021 kok. Terupdate tuh ini. Ya? Iya. Iya, terkadang kita mau nyari referensi atau mau lihat-lihat di situ, tapi pas dilihat jurnalnya jurnal lama semua. Sesuai dengan penelitian misalnya. Sik nih, lihat. Nanti pilih aja tahunnya ya. Tuh. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, nanti bantu dibuka-buka aja. Saya mau tanya sih Bu lagi, Bu. Tapi Boleh, tentang yang skripsi gitu. Kan saya juga baca head out skripsinya nih. Di skripsi itu sekarang lagi buka. Penelitian ilmiah ya Bu yang di video ya. Untuk Data mining itu?
Iya. program studi ya, benar ya? Iya. Nah, penelitian ilmiahnya itu wajib di perusahaan atau instansi gitu, Bu? Perusahaan atau apa? Perusahaan atau instansi gitu, instansi Oh, pendidikan oke. atau Atau perusahaan. instansi, oke. Iya, itu wajib. Soalnya kan saya baca nih di latar belakang itu berisi fakta permasalahan yang ada di perusahaan gitu. Sedangkan yang di nomor 1 wajib riset, tapi riset itu kan belum tentu di perusahaan yang. Tapi gini sih Mas, kalau lagi di masa pandemi, tapi nggak tahu ya nanti pas kalian siap skripsi itu masih masa pandemi atau enggak. Cuman karena berhubung saat ini lagi masa pandemi, itu tuh dikasih keringanan. Dikasih keringanannya tidak mesti riset gitu. Tapi memang harus prepare juga sih untuk riset. Karena kenapa mesti riset? Karena supaya outputnya itu bisa dipakai sama si instansinya tersebut gitu. Bisa ibaratnya kalian Mas Auki itu udah ngolah data, udah proses data gitu kan ya, kemudian menghasilkan resultnya, menghasilkan laporannya seperti apa, dan itu tuh bisa disajikan untuk si instansinya gitu. Jadi nggak mubazir gitu loh. Kebayangkan ya? Kebayang sih, Bu. Udah kebayang. Iya. Terima kasih banyak nih, Bu. Iya, terus apa lagi? Udah. Yang lainnya? Untuk sekarang udah dulu, Bu. Siap. Yang lainnya silakan. Iya Bu, selamat malam. Seru ya. Selamat malam Mbak Sutri. Iya, Bu mau saya tadi mau tentang literatur review. Nah, ya. Bu mau tanya, poin apa saja sih yang perlu diteliti di dalam proses literatur review apa, Mbak? itu, Bu? Apa saja Poin yang? Yang perlu ditelaah di dalam proses literatur review. Sebetulnya kalau misalkan pingin poinnya gini Mbak, kalau untuk mengetahui ya sama-sama untuk kita memahami literatur review itu yang pertama itu kan kita sudah punya judul, kita sudah menentukan rumusan masalahnya, ya kan? Nah, studi kasusnya pun kita sudah mengetahui. Dari tiga tersebut kita cari tuh literatur review kan. Mau mencari literatur review dari penyamaan 3 yang tadi saya sebutkan, baik itu judul, studi kasus, dan juga perumusan masalah. Nah, kita cari jurnal untuk literatur reviewnya. Jurnalnya itu apakah jurnal yang sebelumnya ya, penelitian yang sebelumnya, apakah memang sudah pernah ada atau belum gitu. Kalau misalkan kita cari katakanlah misalkan judulnya apa? Mbak punya ide apa untuk rencananya, Mbak Sutri? Punya rencana nggak? Sudah punya rencana belum? Mbak Sutri kemana dia? Belum Bu, belum ada belum. sih. Ada judul, cuma ada gambaran niatnya rencananya penelitiannya ke pendidikan karena kebetulan kan saya kerja di bagian pendidikan. Mengajar. Iya. Mengajar atau bagian yang lain? Iya, mengajar Bu. Mengajar apa Mbak? Multimedia Bu. Oke. Tingkatan? SMK. Ada kelemahan nggak Mbak selama mengajar misalkan di multimedia itu? Maksudnya bukan kelemahan sih, kayak mencari pengamatan dari, kan ada juga ya kayak misalkan cara mudah untuk mempelajari dengan menggunakan multimedia. Nah itu medianya adalah dengan media yang menarik gitu kan. Nah itu misalkan ya caranya, misalkan judulnya adalah itu, kemudian mencari tuh jurnal yang sebelumnya dengan kita menyelaraskan
3 poin yang tadi sudah saya sebutkan di awal, baik itu judul kita, kemudian tadi ya, ruang lingkupnya, kemudian sama satu lagi adalah studi kasusnya. Nah, dari situ tinggal dicari apakah memang jurnal yang sebelumnya itu sama atau tidak gitu. Kalau memang sama, ditarik aja, diambil beberapa jurnal untuk dijadikan sebagai literatur reviewnya penelitian saat ini gitu Mbak. Tapi perlu diingat jangan ambil yang tahunnya jauh-jauh begitu, minimal 5 tahun terakhir yang diambil. Karena kan ketika kita searching misalkan di Google Scholar itu khusus untuk di bagian jurnal itu bisa banyak ya yang tampil beberapa tahun, puluhan tahun dan seterusnya. Jadi ambil yang masih terhangat supaya bisa terupdate kayak gitu. Itu sih gampang ya. Kalau biasanya saya lihat dulu dari ngebaca-baca dulu ya. Misalkan saya download jurnal, kemudian saya baca-baca di latar belakang masalah. Habis saya baca-baca di latar belakang masalah, oh ini nih sama nih studi kasusnya gitu ya, sama kayak judul penelitian saya gitu. Terus nanti metodenya saya lihat, dia pakai metode apa sih, sama nggak dengan metode yang nantinya akan saya ambil. Walaupun metodenya berbeda, nggak masalah. Yang penting kita punya metode yang berbeda gitu. Kalaupun metodenya sama, nggak apa-apa. Yang penting kalian nanti nambahin lagi tambahan metodenya gitu. Yang penting nggak boleh sama plek gitu loh, ibaratnya dia sudah ngambil metode A, kita ambil metode A. Iya. Gitu, jadi ada pengembangan lah gitu. Atau penambahan. Iya. Iya, yang pasti perlu adanya refresh gitu kan ya. Penambahan variabel kalau untuk yang penelitian dari manajemen mah namanya. Penambahan variabel. Demikian Mbak Sutri, semoga bisa Ya, terima kasih banyak mudah dipahami. Ya. Ya, sama-sama. Silakan yang lainnya, ada yang mau ditanyakan. Menarik kalau membicarakan mengenai penelitian. Apalagi coba kalau data miningnya belajar dari sebelum-sebelumnya. Wow. Kalian udah selesai kali skripsinya ya? Kalau misalkan data miningnya udah dipelajari yang sebelumnya. Sayangnya agak terlambat. Langsung sudah, Bu. Ya, apa? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau tanya lagi dong. Silakan, Mas. PKM GT, Bu, itu Ibu punya contohnya nggak? Contoh apa? Ada. Contoh PKM GT gitu. Sebentar, saya carikan dulu. Iya. Contoh apa nih? Contoh yang PKM nih, kan kita suruh bikin yang kelompok PKM nih, Bu ya. Nah, saya kayaknya mau bikin konsep kayak GT deh. Kan dia perubahan masa depan GT. ya. Oh. Iya. Gagasan teknologi ya? Iya, gagasan teknologi gitu. Nggak apa-apa, tapi itu kayaknya belum ada contohnya. Tapi nanti saya coba carikan linknya dulu deh. Waktu itu pernah ada sekumpulan link yang memang berkaitan pembicaraan itu mengenai PKM semuanya. Dan itu apa namanya banyak macam dari berbagai kampus gitu, dan nanti bisa dijadikan sebagai perbandingan. Sambil saya cari dulu linknya, itu saya lupa ingat lupa gitu. Oke, maaf ngerepotin nih, Bu. Nggak apa-apa, emang udah saya siapin, cuma saya baru ngupload di mana, di materi e-learning itu baru apa, biasanya memang saya sepaket nyiapin untuk judul, kemudian nyiapin contoh papernya, kemudian sama materi yang tadi PPT yang saya share itu udah saya upload, cuman judulnya yang belum saya upload, belum ketemu dari kemarin. Udah ada sih, cuman belum rapih. Kalau belum rapih itu belum gitu. Nanti yang lainnya kalau misalkan bingung silahkan bisa bertanya di grup ataupun via Wapri ya, seumpama malu. Tapi kalau pertanyaannya bagus mah mendingan bertanya bertanya di mana, di grup, supaya bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain, maksudnya bisa diketahui oleh teman-teman yang lainnya, bisa dibaca.
Iya, ada lagi kira-kira Mas Shoki? Paralel saya sambil cari aja dulu ya. Nanti kalau udah ketemu saya share, insya Allah saya share linknya di grup. Oh ya baik, terima kasih banyak nih Bu. Soalnya saya masih penasaran sih sistem PKM GT itu kayak gimana sih gitu. Maksudnya dari hotline yang benernya gimana gitu gini, pembuatannya. kalau misalkan dirimu mau tahu penjelasannya, di pedomannya itu sudah ada pemaparannya. Tapi memang contohnya aja yang belum ada. Nanti contohnya saya kasih. Oh ya, baik, kalau Bu. untuk penjelasannya sudah ada. Memang sebetulnya untuk masing-masing penjelasan untuk jenis-jenis PKM itu di depan sih, karena berhubung mau berwaktu gitu. Karena kan kalau nggak dicicil tuh suka banyak yang nggak siap. Pengalaman yang sudah khawatir terbengkalai. Jadi saya ambil strategi setiap pekan itu ada progresnya gitu, supaya memudahkan juga. Terima kasih banyak nih Bu ya. Iya, sama-sama. Di mana namanya di ruang mahasiswa kalian juga sepaket untuk yang slide-nya kalian juga ada handout-nya juga ya? Ada nggak? Ada handout-nya. Handout skripsi ya? Ada ya? Iya ada. Bu izin aja Bu. Kira-kira ada lagi? Iya, silahkan. Kalau saya mau buat judul tentang perkembangan informasi Mas, yang suaranya ini nggak begitu jelas ya Bu ya? Halo? atau di chat aja kali ya? Iya, gimana? Iya, misalkan saya mau bikin judul tentang perkembangan sistem informasi, teknologi informasi yang sekarang nih. Kan sekarang serba menggunakan digital. Nah itu kan masuknya ke perkembangan teknologi informasi ya. Nah itu masuknya ke PKM mana ya? Dirimu lebih ke outputnya web ya Mas, atau apa nanti outputnya? Untuk inputnya Bu sih Bu. Ya kalau itu KC aja Mas. Kasa Cipta. Cipta berapa? Oh yang PKM KC ya Bu ya? Iya, PKM KC itu nanti belum dibantu itu ilmu sudah punya rancangan itu adalah berupa prototype skema seperti apa, metode kayak gimana, terus nanti rancangannya seperti apa, itu ditekan semuanya dalam prototype. Ya sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Itu yang rusak apa sih, soundnya atau apa sih Mas Dwi? Saya pakai headset. Kedengeran sih, cuma kedengerannya butuh perjuangan. Dengerin. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan kembali? Nggak perlu malu-malu ya. Bagian dari kendaraan yang lain. Seru. Sekian mungkin saya akhiri ya untuk pembelajaran hari ini. Dan mohon bantu untuk yang tadi poin-poin saya minta. Kelasnya mohon bantu juga untuk dirapikan. Kelompok bisa edisi terserah kalian mau model konsep atau model surround, mau kelompok 1, 2, dan seterusnya. Dan yang pasti nanti harapan sudah ada judulnya, bisa judul kali ya supaya bahan backup, cari yang paling baik dan punya alasan kuat dari judul tersebut. Kemudian saya akhiri hari ini, sebenarnya semoga ilmunya mudah dipelajari dan selalu diingat dan dapat praktikan, dan semoga ininya berkah untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Sukses selalu. Iya. Thank you, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Izin saya lift ya. Terima kasih, Bu. Ya.
Iya, sama-sama. Sehat-sehat semuanya. Udah sip dah. Terima kasih, Bu. Yuk.